Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi di channel Guru Geografi dengan saya Agnes Setiawan. Kali ini saya akan memberikan sedikit pemahaman tentang profesi guru ya, jadi khusus untuk guru. Nah, dalam keguruan tentunya kita seringkali akan beririsan dengan yang namanya kurikulum. Nah, dalam profesi guru itu kita itu ada 3 label guru ya terkait dengan kurikulum. Jadi satu, guru itu budak kurikulum, yang kedua guru itu pengembang kurikulum, dan yang ketiga itu guru adalah sebagai kurikulum itu sendiri. Nah, jadi kita akan memposisikan diri di mana? Ya, kita akan coba memberikan sedikit gambarannya. Ya, ini juga berdasarkan buku yang saya baca dari berbagai literasi ya. Jadi predikat guru yang pertama adalah guru sebagai budak kurikulum. Bahasanya jadi agak kayak gimana ya? Jadi budak. Ini artinya gimana? Jadi guru itu kalau sebagai budak, jadi dia itu hanya menunggu instruksi ya, dia hanya namanya itu ya hanya ngikuti aja alurnya gitu ya. Jadi menunggu. Misalkan dari Kemendikbud atau MGP apa ya. Apa sih yang dibutuhkan sekolah? Pelajarannya misalkan geografi harus kayak gini, harus kayak gini. Oke, kita ikuti gitu ya. Kemudian datang draftnya, silabus dan lain-lain. Jadi kita itu hanya pasif. Jadi hanya cenderung menunggu gitu ya, menunggu apa aja yang datang dari pusat. Kemudian kita baru laksanakan. Nah, itu adalah guru sebagai budak kurikulum. Jadi kita pasif. Nah, jadi yang sering kali ya kita ngomel-ngomel terus gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah guru pengembang kurikulum. Guru sebagai pengembang kurikulum. Artinya apa? Kalau guru sebagai pengembang kurikulum maka dia agak sedikit berbeda ya, naik gitu. Kalau yang tadi budak itu pasif, kalau yang pengembang dia akan ada pertanyaan sedikit analitik gitu. Jadi ketika datang misalkan panduannya kurikulum seperti apa ya, pelajaran, maka dia akan berpikir apakah ini cocok atau tidak ya, apakah ini harus dikembangkan, apakah yang ada dieliminasi materinya, apakah ini cocok dan bla bla lainnya gitu ya. Jadi ketika datang sebuah draft panduan pembelajaran, maka dia akan membaca dulu ya, pastinya membaca, kemudian dia akan mencoba mengotak-atik gitu. Dia mengembangkan. Oh, ini enggak cocok, ini cocok dengan siswa saya, ini enggak gitu. Jadi dia ada sedikit perubahan. Itu adalah guru sebagai pengembang kurikulum. Dan yang ketiga itu adalah guru sebagai kurikulum itu sendiri. Nah, ini level tertinggi dari sebuah predikat guru. Artinya apa? Artinya guru ini di kepalanya sudah ada semuanya ya, tentang pedagogiknya, kemudian teknik mengajar, kemudian dia bagaimana untuk berinteraksi dengan siswa, bagaimana mengelola kelas ya, memanage dan lain-lain. Jadi dia itu meskipun tanpa panduan pun dia akan bisa membuat sendiri kurikulumnya. Misalkan ketika terjadi hal yang darurat, kemudian tidak ada panduan apapun, maka dia bisa menciptakan sendiri ya, creating kan, makanya menciptakan itu kan level tinggi ya. Jadi dia itu sudah punya semuanya. Nah, level ketika guru sebagai kurikulum maka dia akan bebas bereksplorasi ya. Meskipun datang panduan tentang bagaimana cara pembelajaran, metode, kemudian materi, tapi dia punya sudah punya background ya, punya skill, punya ilmu yang banyak gitu. Jadi ketika dia ditempatkan misalkan di tempat manapun yang misalkan pun dia tidak ada apa-apa ya, nol gitu, dia akan mampu mengelolanya, menguasainya karena dia sudah memiliki segalanya gitu ya. Dari mana kok bisa memiliki segalanya? Satu ya pasti dari banyak membaca ya, kemudian pengalaman ya, kemudian dia banyak berinteraksi dengan orang lain ya, mengambil ilmu ya. Jadi misalkan ketika Anda bertemu dengan orang lain, itu pastikan untuk menyerap ilmu-ilmu yang baru ya, jangan sampai skeptis terlebih dahulu ya. Jadi guru itu perlu seperti itu. Saya juga gitu, ketika ketemu orang meskipun yang muda yang mau yang senior, saya akan menunggu apa ilmu yang baru yang bisa saya dapatkan, bisa saya terima gitu kan. Jadi sehingga kita menjadi full ya, konten kita di otak kita itu banyak, dan itu akan menjadikan kita sebagai guru seorang kurikulum ya. Jadi kurikulum itu kan segala hal yang terkait dengan yang digunakan untuk kegiatan pembelajarannya, baik yang intrakurikuler maupun ekstrakurikuler sama ya. Jadi ketika kita sudah semuanya itu dimiliki, maka Anda akan menjadi guru yang luar biasa ya. Tidak akan pusing ketika mendapati case kondisi yang mungkin misalkan membuat takutnya goyah ya sekolah, kemudian kegiatan belajar dan lain-lainnya, karena dia punya
macam-macam kumpulan strategi dan ilmu-ilmu pedagogis di dalamnya. Jadi itu untuk predikat guru ya, guru sebagai budak kurikulum, guru sebagai pengembang kurikulum, atau guru sebagai kurikulum itu sendiri. Silakan dipilih. Ya saran saya ketika Anda berkecimpung di dunia keguruan, profesi guru, maka harus menjadi seorang guru yang ya mau belajar dan menjadi kurikulum itu sendiri ya. Jadi tidak akan banyak ngomel-ngomel tentang misalkan kurikulum berubah kok tiap dari tahun berapa ke tahun berapa, ya wajar lah itu ya. Yang penting kita bagaimana untuk beradaptasi dan ya berusaha mengembangkan sendiri gitu ya. Itu jauh lebih baik ya dibandingkan dengan nanti terus ngomel-ngomel jadi ribet ya. Jadi silakan untuk kreatif, banyak membaca, kemudian banyak berinovasi dalam kegiatan pendidikan pengajaran di sekolah. Terima kasih. Sekian dulu untuk info kali ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Silakan di subscribe dan jangan lupa untuk share ke teman-teman lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.